Selamat siang semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Ya, saya minta bantuan teman Anu untuk memimpin doa pada saat ini. Teman-teman, mari kita menginisiasi kegiatan tersebut berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman Anu. Sebelumnya ada yang tidak hadir. Hadir semuanya. Oke, saya absen dulu. Yohan. Hadir. Saldi. Anu. Hadir. Stay. Aldi. Hadir. Silas. Ryan. Hadir. Arfan. Fonsi. Hadir. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian tentang lari jarak pendek. Tentunya kan sudah familiar, atau sudah sering dengar dari berbagai sumber. Ayo, siapa yang tahu? Menurut pemikirannya George Mason, lari jarak pendek. Ayo, sebelum ke materi dan nanti kita saling bertukar pikiran, macam diskusi lah atau berdasarkan bahasa. Jadi lari jarak pendek ini itu salah satu cabang olahraga atletik yang digemari oleh banyak orang. Dan lari jarak pendek ini itu memiliki sebuah pengertian. Lari jarak pendek adalah salah satu jenis perlombaan lari dalam cabang olahraga atletik. Lari jarak pendek juga dikenal dengan istilah yaitu sprint. Biasa disebut lari sprint. Cara memainkannya yaitu pelari harus berlari secepat mungkin dalam jarak tempuh 60 meter, 100, 200, dan 400 meter. Dalam lari jarak pendek harus membutuhkan kecepatan maksimum untuk mencapai garis finish. Ya. Sampai sini ada yang bertanya? Terus di poin sejarah, namanya perlombaan itu membutuhkan sejarahnya. Di sini saya melampirkan sejarahnya. Lari jarak pendek itu mulai muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi atau pada zaman Yunani kuno. Berasal dari seorang prajurit Yunani kuno. Pada saat itu seorang tersebut ingin mengumumkan kemenangan Yunani. Pada saat itu seorang prajurit
ingin mengumumkan kemenangannya Yunani dari Persia. Ternyata awalnya secara pendek ini terjadinya peperangan Yunani dari Persia. Terus namun diduga setelah menyampaikan pesan atas kemenangan tersebut, sang raja meninggal dunia. Sang raja mendengar kabar itu ingin memberikan kehormatan atas kematian prajurit tersebut dengan cara menyelenggarakan lomba lari jarak pendek. Berikutnya itu zaman yang harus berkembang membuat lari jarak pendek semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Hingga pada akhirnya di tahun 1915 ada sebuah organisasi yaitu IAAF, International Association of Athletics Federation. Saat ini sekitar 212 negara yang sudah menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Terus bagian berikutnya teknik dasar lari jarak pendek. Sudah tertera di sini. Teknik dasar lari jarak pendek itu pertama dari start, kedua teknik larinya, ketiga pas di garis finish. Terus tentu ada manfaatnya juga. Ada untuk memperkembangkan badan otot, meningkatkan oksidasi lemak atau pembakaran lemak, meningkatkan spesies protein, meningkatkan kapasitas aerobik, memaksimalkan kemampuan serat otot, meningkatkan sensitivitas insulin, dan yang ketujuh itu meningkatkan kesehatan jantung. Itu manfaatnya teman-teman. Terus kesimpulannya materi ini yaitu lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang mengharuskan atletik berlari secepat mungkin dalam jarak tempuh 60, 100, 200 sama 400 meter. Cukup sekian sudah materinya. Mungkin ada yang bertanya tentang materi ini. Ayo. Pak Stein. Coba buka di teknik dasar. Teknik dasar. Bagaimana? Sama kejelasan dari ketiga teknik. Pertama sekarang dari teknik seperti apa. Kemudian juga coba jelaskan tentang teknik melewati garis seperti apa. Coba jelaskan. Oke. Ini pertama poin A itu teknik start lari jarak pendek seperti yang ada di gambar itu. Itu sikap dan posisinya seperti ini loh, seperti yang di gambar. Misalnya ini garis startnya. Posisi kaki kiri di depan dan lututnya sejajar dengan tumit kaki kiri. Ya, kayak ini. Tangan
buat bentuk seperti ini. Ini apa-apa? Tiga ayat dan maksudnya tidak. Ini sikap apa-apanya. Terus pas ada pelatih bilang bersedia, pandangan tetap arah ke depan. Terus siap, naik ini kakinya. Terus pandangan tetap juga ke depan. Ya, mulai perlahan. Gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Ini, sini dong. Apa-apa bersedia. Terus apa-apa siap. Terus apa-apa ya. Dan kedua itu teknik larinya. Memiliki berapa poin? Ada 2. Yang pertama itu fase topang. Seperti gambar ya. Ini. Pada fase topang ini itu mendarat pada telapak kaki itu 1 gitu gini pas lari dong. Terus kedua lutut kaki harus bengkok minimal amortisasi. Itu ini. Terus yang ketiga kaki dipercepat, pinggang, sendi lutut dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Ini 3-nya. Tadi kan 2 begini, terus 3-nya ini agak naik sedikit. Terus yang keempat, paha kaki ayun dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Maksudnya ayun kaki itu ke arah depan. Harus cepat mungkin untuk menuju garis finish. Itu. Ini di fase topangnya. Terus fase melayangnya seperti di gambar. Mengayunkan lutut kaki bergerak ke depan atau ke atas. Itu. Lutut kaki. Berarti begini, ke depan sama ke atas. Yang kedua, dalam fase pemulihan lutut kaki topang bengkok, irama ayunan dengan aktif namun rileks. Harus bergeraknya dengan rileks dan bergerak secara aktif, gitu, supaya tidak kaku dan tidak cedera. Poin terakhirnya, kemudian kaki bergerak ke belakang, kaki topang. Ini, seperti ini, ini kaki topang ke belakang. 3. Terus di poin 3-nya teknik melewati garis. Itu mencondongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan. Jadi begini, pas lari untuk pas di finishnya, dada harus mencondong ke depan. Begini, jatuh kan dada. Terus yang kedua, salah satu bahu jatuhkan ke depan. Begini. Terus yang ketiga, secepat mungkin sampai ke beberapa garis finish terlewati. Ternyata dihitung juga itu, teman-teman. Bagaimana jawabnya, teman? Apa sudah puas? Teman-teman yang lain, bagaimana? Jelas. Brian? Jelas, Pak. Jelas. Musik? Jelas. Jelas.
Terus. Boleh bertanya lagi kan? Boleh, monggo. Saya tanya lagi, monggo. Gimana? Bagaimana? Jumlah anggota dalam PNS berapa? Hah? Jumlah anggota dalam PNS. Jumlah anggotanya itu 2 orang dan lari sprint. Berbeda dengan lari jarak jauh. Kalau lari jarak jauh, berarti itu banyak orang. Ini kan lari sprint, semacam duel gitu kan. Satu tim A sama tim B. Tuh, mengukur kecepatannya mereka berapa menit, tapi jaraknya itu bisa 60 meter, 100, 200, sama 400. Begitu. Kalau jarak untuk anak-anak berapa? Dan anak-anaknya biasanya itu dipakai 60 meter saja. 60 meter. Untuk dia bahasanya ya 100 meter. Kenapa? Karena puas atau? Sebenarnya, bagaimana? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke baik teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena hari ini kita dalam kelas, karena di bawah ada yang pakai. Mungkin pertemuan berikutnya kita langsung praktek, itu ya. Saya harap materi yang saya bawa dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan pesan saya, jangan lupa berdoa dan selalu belajar. Itu kunci hidup kesuksesan. Ya. Saya minta maaf atas segala kekurangannya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih dari teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Karena tadi awalnya dengan doa, terus jelasnya harus tutupnya dengan doa pula. Saya minta teman Silas untuk memimpin doa pada saat ini. Kita bersatu berdoa, keyakinan kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih Pak Silas. Cukup sekian. Saya mengucapkan terima kasih.